Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Anak-anak yang hebat, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Lilis. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pengalaman di sekolah pada pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Pada pembelajaran yang pertama dan yang kedua, ada 3 muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, muatan PPKN, yang kedua, muatan Bahasa Indonesia, dan yang ketiga, muatan SPDP. Oke, yang pertama kita belajar dulu muatan PPKN ya. Anak-anak, silakan simak buku tema 5 halaman 105 ya. Udin pergi ke sekolah selalu diantar oleh ayah dan ibu. Udin pergi ke sekolah juga bersama dengan kakak yang bernama Mutiara. Mutiara satu sekolah dengan Udin. Wajah Udin mirip dengan ibu, sedangkan wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara memiliki ciri-ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Jadi, anak-anak yang hebat, bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Baik ayah, ibu, kakak, dan adik itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, kita bisa lihat dari bentuk fisiknya, yaitu misalnya kita bisa lihat dari bentuk wajahnya. Ada yang berwajah bulat, ada yang berwajah oval. Kemudian kita bisa lihat dari hidungnya. Ada yang berhidungnya mancung, ada yang tidak mancung. Kemudian dari matanya, ada yang bermata bulat, ada yang bermata sipit, dan masih banyak lainnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ciri-ciri anggota keluarga anak-anak yang di rumah? Selanjutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Simak buku tema 5, halaman 110 ya. Dayu ingin mengajak teman-temannya bermain di halaman sekolah. Dayu membuat kotak-kotak kecil secara berurutan. Setelah itu, kotak-kotaknya itu ditulisi dengan angka-angka. Dan selanjutnya, Dayu melompati kotak-kotak kecil tersebut. Ternyata Dayu mengajak teman-temannya untuk bermain engklek. Engklek adalah suatu permainan tradisional. Dengan bermain engklek, badan akan menjadi bugar dan sehat. Bagaimana kalimat yang tepat untuk mengajak teman-teman bermain? Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ungkapan ajakan. Ajakan adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Kata ajakan yang biasa kita gunakan adalah ayo, mari, atau yuk. Ungkapan ajakan harus diucapkan dengan baik, santun, dan tidak boleh memaksa. Nah, berarti bagaimana kalimat yang tepat untuk mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah? Yang pertama, ayo kita bermain di halaman sekolah. Yang kedua, mari kita bermain engklek di halaman sekolah. Contoh kalimat ajakan yang lainnya, misalkan di sini Siti mengajak Lani menanam pohon. Kalimat ajakan yang tepat, yang pertama, kita menanam pohon yuk. Yang kedua, ayo kita menanam pohon. Selanjutnya kita akan belajar muatan SPDP.
yaitu membuat karya 3 dimensi dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak yang kita gunakan apa saja? Yang pertama, bubur kertas, dan yang kedua, lempung terigu. Kita belajar yang pertama dulu ya, membuat karya dari bubur kertas. Membuat karya dari bubur kertas. Bubur kertas merupakan bahan lunak. Bahan-bahan untuk membuat bubur kertas antara lain, yang pertama, beberapa lembar koran. Yang kedua, lem kertas atau lem kayu. Yang ketiga, air secukupnya. Cara membuat bubur kertas antara lain, yang pertama, rendam koran dalam air. Yang kedua, hancurkan koran sampai lembut. Yang ketiga, tiriskan koran yang sudah lembut. Yang keempat, segera campurkan hasilnya dengan lem. Yang kelima, bubur kertas sudah jadi. Bubur kertas dapat dibuat menjadi karya seperti berikut ini. Yang pertama, figura. Yang kedua, hiasan dinding. Yang ketiga, hiasan hewan. Yang kedua adalah membuat karya dari lempung terigu. Lempung terigu merupakan adonan dari terigu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lempung terigu antara lain, yang pertama, tepung terigu. Yang kedua, garam. Yang ketiga, minyak goreng. Yang keempat, air hangat. Dan yang kelima, pewarna makanan. Lempung terigu termasuk bahan lunak. Bahan lunak mudah dibentuk untuk membuat karya 3 dimensi. Contohnya, bisa dibentuk hewan, manusia, ataupun buah-buahan. Nah, sekarang kita akan praktek bagaimana cara membuat karya dari lempung terigu. Disimak ya.
Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Mama dan Papa yang telah mendampingi anak-anak belajar hari ini. Tetap semangat dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.